Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah SHMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam Ibu Vita Firdausia MH. Dan langsung saja saya di sini akan menjalankan tugas UAS yang diberikan oleh Ibu Vita Firdausia, itu menjelaskan mind mapping yang bertemakan dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Nah, langsung saja ya. Dinasti Umayyah itu didirikan pada tahun 661 hingga 750 Masehi di kota Damaskus, di ibu kota Damaskus. Nah, dinasti Umayyah adalah sebuah dinasti Islam yang berkuasa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Sufyan. Nah, itu seorang sahabat Nabi dan gubernur Suriah pada masa itu. Nah, ciri-cirinya itu pertama kali mendirikan kekhalifahan yang bersifat dinasti, perluasan wilayah yang pesat. Itu Afrika Utara, Spanyol, dan sebagian Asia Tengah. Penggunaannya itu menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resminya di sana itu. Nah, selanjutnya pencapaian dalam waktu dinasti Umayyah itu ada pembangunan infrastruktur, jalan, masjid, kota, itu penyebaran Islam di wilayah baru, pengembangannya seni dan arsitektur seperti Masjid Damaskus itu. Nah, dinasti Umayyah juga memiliki tokoh-tokoh penting, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, ada Abdul Malik bin Marwan, juga ada Al-Walid bin Abdul Malik, juga ada Umar bin Abdul Aziz. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dinasti Abbasiyah. Yaitu dinasti Abbasiyah ini berdiri sejak tahun 750 hingga tahun 1258 Masehi. Nah, dinasti Abbasiyah ini adalah sebuah dinasti Islam yang berkuasa setelah runtuhnya dinasti Umayyah. Dinasti ini didirikan oleh Abu Al-Abbas As-Saffah, seorang keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW. Ini dinasti Abbasiyah ini berada di ibu kota Baghdad. Nah, ciri-cirinya itu ada mengganti dinasti Umayyah dan mengklaim sebagai penerusnya. Nah, setelah itu fokus pada ilmu pengetahuan, budaya, dan perdagangan, toleran terhadap berbagai budaya dan agama. Nah, dinasti Abbasiyah ini juga memiliki pencapaian. Pencapaiannya apa? Zaman keemasan Islam. Nah, perkembangan hikmah rumah kebijaksanaan. Nah, di Baghdad, kemajuan dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran. Nah, dinasti Abbasiyah ini juga memiliki tokoh-tokoh penting, yaitu ada Abu Al-Abbas As-Saffah, ada Harun Ar-Rasyid, ada Al-Mamun, dan juga ada Al-Mu'tasim. Nah, perbandingannya Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu juga ada. Itu wilayah kekuasaan. Nah, jika Umayyah itu lebih luas, mencakup Spanyol dan sebagian besar utara. Jika Abbasiyah itu pusat kekuasaan di Baghdad, lebih fokus pada budaya dan ilmu pengetahuannya. Itu pendekatan pemerintahannya, yaitu Umayyah monarki yang lebih otoritas, yang Abbasiyah itu lebih inklusif dan toleran terhadap berbagai budaya. Selanjutnya itu warisan. Nah, warisan itu kalau di Umayyah itu
arsitektur dan perluasan wilayah. Jika Abbasiyah itu ilmu pengetahuannya dan kebudayaannya yang berpengaruh hingga saat ini. Mungkin cukup sampai di sini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.